Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mulia Safitri dengan Prodi D3 Teknik Informatika dengan NIM 202013038. Saya di sini akan mempresentasikan laporan analisis perancangan sistem informasi KHS atau Kartu Hasil Studi Mahasiswa Politeknik Kampar berbasiskan website. Presentasi ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak dengan dosen pengampu Bapak Fitri STMSC. Baiklah, langsung saja. Nah, sistem informasi KHS Mahasiswa Politeknik Kampar berbasiskan website. Kenapa dibuat? Tujuan pembuatan sistem yaitu adalah untuk pengembangan sistem informasi KHS berbasis website sehingga dapat mengoptimalkan kegiatan pelayanan untuk mendapatkan KHS oleh mahasiswa dan meningkatkan efisiensi dalam pengolahan data serta membangun alat bantu yang dapat menyajikan informasi dengan cepat, tepat, dan akurat. Nah, di Politeknik Kampar sendiri untuk KHS, saya sebagai mahasiswa merasakan bahwa selalu adanya keterlambatan untuk menerima KHS tersebut. Sedangkan KHS tersebut terkadang diperlukan dengan cepat oleh mahasiswa untuk urusan yang penting. Maka dari itu, saya di sini membuat tujuan pembuatan sistemnya sendiri itu untuk memudahkan mahasiswa mendapatkan KHS lebih cepat dan memudahkan pihak akademik untuk mengisi KHS, untuk memberikan KHS itu sendiri. Oke. Dan efisiensinya dalam pengelolaan data mungkin lebih cepat dibandingkan yang masih konvensional, maksudnya masih dalam bentuk kertas, jadi lebih cepat. Oke, lalu ada batasan masalah di sistem yang akan saya buat. Yang pertama yaitu sistem ini dibuat berbasis website, di mana sistem menyediakan layanan berupa melihat KHS mahasiswa berdasarkan pencarian yang diinginkan dan mencetak KHS mahasiswa. Sistem ini dibuat untuk mahasiswa Politeknik Kampar, hanya mahasiswa saja yang bisa melihatnya. Jadi, KHS ini, sistem ini berbasis website, di mana layanannya itu berupa melihat KHS mahasiswa berdasarkan poin-poin yang kita inginkan. Misalnya saya ingin melihat semester 1, jadi nanti ada berupa option bahwa ini saya ingin mencari KHS saya yang di semester 1 gitu. Maka nanti akan ditampilkan, dan sistem ini hanya digunakan oleh mahasiswa Politeknik Kampar. Jadi hanya yang menjadi mahasiswa saja yang boleh melihatnya. Lalu sistem informasi KHS mahasiswa Politeknik Kampar berbasis website ini dibuat menggunakan bahasa HTML, PHP, Exam, dan MySQL. Lalu yang ketiga ada sistem hanya bisa dibuka saat akhir semester saja. Jadi sistemnya ini nggak sembarangan tiap kapan aja bisa dibuka gitu. Jadi sistem ini hanya bisa diakses pada saat pembagian akhir semester. Setelah akhir semester selesai beberapa hari, maka data akan langsung diinput dan KHS sudah bisa dicari. Lalu yang keempat, jika mahasiswa kehilangan KHS dan ingin mencetak ulang KHS namun sistem ditutup, maka mahasiswa harus menghubungi admin untuk dibukakan sistem dengan melampirkan keperluan tujuannya.
Nah, jadi kalau misalnya nih ya, karena sistemnya nggak selalu dibuka, jadi kan kadang ada misalnya sudah dicetak KHS-nya tapi hilang, tapi sistem sudah ditutup. Jadi tuh mahasiswanya harus menghubungi admin dengan melampirkan keperluan tujuannya seperti itu. Dan lalu yang kelima, ada sistem hanya bisa dibuka oleh maksimal 2 perangkat. Jadi kalau misalnya lebih dari 2 perangkat kita login di sistem ini, maka nggak bisa gitu. Kalau misalnya yang satu loginnya untuk si laptop, terus habis itu loginnya juga di satu lagi untuk di Android. Nah, maka untuk di Android lagi yang lain atau di mana yang komputer atau perangkat lain itu nggak bisa, karena dibatasi cuman untuk 2 perangkat. Berarti harus logout dulu baru bisa, perangkat lain baru bisa masuk gitu ya kan. Nah, kelebihan sistem baru ini yaitu pertama, dapat memberikan hasil yang cepat dan efisien. Kedua, tidak perlu mahasiswa menunggu untuk mendapatkan KHS. Jadi kita tuh nggak perlu nunggu lama sampai semester berikutnya baru dapat KHS. Terus mahasiswa bisa melihat di mana saja KHS yang dimiliki selama sistem dibuka. Berarti mau kamu itu di rumah, mau di mana aja, everywhere ya, di mana aja bisa dibuka selama sistemnya bisa diakses gitu. Lalu selanjutnya, jika KHS dipegang mahasiswa hilang, mahasiswa dapat mendownload dan mencetak ulang KHS. Lalu KHS akan tetap ada hingga mahasiswa typo, mahasiswa masih menjadi mahasiswa Politeknik Kampar. Maksudnya KHS akan tetap ada hingga mahasiswa atau mahasiswi masih menjadi bagian dari Politeknik Kampar. Lalu tidak banyak menumpuk berkas di Politeknik Kampar sendiri di bagian akademik. Lalu sistem memiliki sistem login untuk admin dan mahasiswa, memiliki fitur lupa password, fitur remember password, dan admin bisa menambah, mengubah, dan menghapus data mahasiswa jika diperlukan. Jadi kan namanya admin berarti dia yang memegang kendali untuk semua fitur yang tersedia ya. Lalu ada admin dapat menginput nilai mahasiswa, admin dapat menginput data mata kuliah, admin dapat menginput data dosen yang mengajar, mahasiswa dapat login menggunakan akun yang telah diberikan oleh admin. Berarti untuk loginnya sendiri, username dan password itu diberikan oleh admin. Oke, jadi nggak sembarangan gitu ya kan, asal buat-buat aja gitu. Jadi terus mahasiswa dapat logout dari sistem, mahasiswa dapat mengubah data akun kecuali username dan password yang diberikan oleh admin. Berarti username dan password yang diberi nggak boleh diubah kecuali, seharusnya ada kecuali dia melaporkan ke admin bahwa pengen diubah akunnya, pengen diubah username dan passwordnya gitu. Terus mahasiswa dapat menampilkan data yang berada di akun. Terus habis itu mahasiswa dapat menampilkan KHS semester yang diinginkan. Terus mahasiswa dapat mendownload KHS yang telah ada, seperti itu. Lalu kekurangannya sendiri yaitu tidak bisa diakses jika bukan mahasiswa Politeknik Kampar. Tidak bisa login jika tidak ada username dan password yang diberikan oleh admin. Lalu mahasiswa hanya dapat melihat dan mendownload KHS. Jadi mahasiswa cuma bisa melihat dan mendownload, jadi dia nggak bisa mengotak-ngatik. Soalnya itu KHS-nya sendiri berupa file yang sudah PDF ya, karena sudah ada formnya, form KHS-nya itu, jadi tidak bisa diotak-atik filenya. File PDF, jadi tidak bisa diotak-atik lagi. Lalu tidak bisa diakses secara offline, itu kan karena dia berbasiskan website dan harus online dulu baru bisa
akses, tidak dibuka setiap saat hanya dibuka saat akhir semester. Ya, seperti yang di ketentuannya tadi ya, batasan masalah. Oke, lalu ada rancangan interface-nya, perancangan sistemnya, ada perancangan interface. Menu loginnya ada ini. Seperti yang saya bilang tadi, ada username dan password. Lalu ada remember untuk username dan passwordnya. Lalu ada juga kayak untuk forget your password. Ini bisa diklik. Lalu ada untuk akun usernya. Di sini pilihan menunya. Di sini yang ditampilkannya ini kan account. Jadi yang muncul itu user. Jadi yang untuk setelah login dia langsung ke account. Oke. Lalu di sini di account ada usernya, nama kita gitu ya kan. Habis itu ada ada menu KHS yang dimana ini tadi yang saya bilang namanya, terus kelas, lalu semester, lalu tahun akademiknya. Nah, kita mau pilih yang mana? Lalu langsung tampilkan, langsung di sampingnya langsung muncul KHS yang telah tersedia. Ini seperti ini, lalu di-download. Lalu sudah, kalian bisa logout langsung. Setelah itu ada menu akun admin, di mana menu admin ada logout, ada input data KHS mahasiswa, input data dosen, input data mahasiswa, input nilai KHS. Di sini ada input data mahasiswa, nama, program studi, tahun masuk, semester, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat. Ini bisa disimpan, edit, dan delete. Oh, ini trouble. Oke. Lalu ada input data mata kuliah yang bisa di save, edit, dan delete. Lalu ada input nilai KHS mahasiswa. Oke, untuk perancangan proses yaitu ada use case. Use case adalah sebuah kegiatan atau interaksi yang saling berkaitan antara aktor dan sistem. Ini aktor, ini sistemnya. Oke. Nah, ada dua untuk use case-nya sendiri, yaitu saya ada use case menu mahasiswa, lalu ada use case menu admin. Nah, menu mahasiswa ada mahasiswa, terus ada login. Nah, di login ini, setelah login include dia langsung ada 3 menu, dan menu ini dia meminta service request, lalu diterjemahkan langsung ke server. Setelah server dianukan, lalu dibalikkan seperti itu. Ini mahasiswa dengan server, karena di sini tadi dibilangnya interaksi antara aktornya itu yaitu mahasiswa, terus habis itu sistemnya si server tadi. Lalu menu admin. Nah, di menu admin kita bisa login, terus habis itu input data mahasiswa. Input data mahasiswa sendiri seharusnya ini sama, input data mahasiswa, input data dosen, input KHS, input nilai mahasiswa, input data kuliah. Itu ada tambah akun, hapus akun, edit akun, terus ada account, juga ada logout. Setiap kita klik ini, setiap kita pilih menu-menu ini, dia akan meminta request dulu ke server. Baru setelah server mengizinkan, baru kita akan ditampilkan menu tersebut. Lalu yang kedua ada activity diagram, di mana dalam bahasa Indonesia diagram aktivitas yaitu diagram yang dapat memodelkan proses-proses yang terjadi pada sebuah sistem. Nah, di sini ada menu cetak KHS mahasiswa, yang dimana user login, terus abis itu masuk ke halaman login dan request login di websitenya itu ya, tampilan halaman websitenya.
Terus habis itu si bahasa PHP ini menghubungkan MySQL, menghubungkan website ke MySQL gitu. Terus di MySQL dia cari akun di database, lalu di database-nya di server verifikasi akun ada nggak valid nggak ininya akunnya. Kalau akunnya valid berarti dia langsung di loginnya langsung di websitenya, ada pemilihan menu gitu, pemilihan menu langsung ke KHS, misalnya dia pilih KHS lalu cetak KHS dia lalu logout gitu. Nah kalau misalnya di sini nggak valid berarti login ditolak gitu ya, ada konfirmasi nantinya. Lalu di sini menu edit akun mahasiswa, edit akun ya kan, karena di mahasiswa kan ada tiga ya sebenarnya menunya, cuman yang untuk itu tuh dua. Jadi login, baru halaman login dan request login sama, tapi di sininya yang beda, pemilihan akun dan akun edit akun logout gitu. Setelah itu scans diagram, dimana scans diagram merupakan bagian dari UML yang menggambarkan kolaborasi dinamis antara objek. Nah, di sini adalah menu KS. Di sini user masukkan data. Ini kan login memasukkan data kan. Lalu pas di login ini dia minta verifikasi ke server. Lalu server bilang oke. Lalu pemilihan menu di menu utama. Terus di menu utama memilih KHS, jadi ke sini. Terus sudah selesai di KHS lalu logout selesai. Lalu di menu akun ada seperti tadi memasukkan data di login, lalu login itu minta verifikasi ke server oke. Lalu pemilihan menu memilih akun. Di akun ini bisa di akun ini kita ngeliat akun, terus habis itu logout, habis itu selesai. Nah, perancangan database kelas diagram. Ada jenis diagram struktur statis yang menggambarkan struktur suatu sistem dengan menunjukkan kelas, sistem, atributnya, operasi, dan hubungan antar objek. Nah, di sini seperti ini adalah kelas diagramnya. Di sini ada tabel akun mahasiswa, tabel input nilai admin, tabel input data mata kuliah admin, tabel prodi, tabel input data dosen admin, tabel login. Nah, di sini tabel akun mahasiswa ini ada login. Yang diperlukan itu untuk ada username dan password, dan dia bisa masuk ke akun gitu. Untuk masuk ke akun gitu. Tabel akun mahasiswa ini ada name, nama, program studi, kelas, semester, jenis kelamin, alamat, TTL, tempat tanggal lahir, agama, nomor HP. Di sini dia bisa edit akun dan melihat akun. Di input nilai admin ada kode mata kuliah, NIM, nilai, NIDN, SKS. Di sini tabel akun mahasiswa ini primary key-nya NIM. Kalau tabel login itu username. Lalu di sini ada kode mata kuliah ya. Di sini ada di sini cuman untuk menginputkan nilai sih, input nilai admin. Lalu di sini ada input data mata kuliah admin, ada primary key-nya, kode matkul, ID, terus ada atributnya, ada ID prodi, nama matkul, jumlah SKS-nya. Terus di sini ada apa aja? Ada si sistem bisa input data mata kuliah, edit data mata kuliah, hapus data mata kuliah, dan menampilkan data mata kuliah. Ini si tabel untuk input data matkul si admin. Terus ada tabel prodi. Di sini ada prodi, ID prodi, nama prodi. Lalu di sini ada tabel input data dosen admin. Di sini ada NIDN, nama dosen, alamat pendidikan terakhir, jenis kelamin, mengajar, matkul. Di sini bisa input data dosen pengajar, edit data dosen pengajar, hapus data dosen pengajar, menampilkan data dosen pengajar. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf.
Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.